Yu tandang nyorang pengharapan, nyiar ilmu luhung perpangawaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saifuddin, asal sekolah SMKS Pasundan 2 Gawi. Sekarang saya akan melaksanakan video PPL siklus kedua, di mana video ini adalah untuk PPG dalam jabatan kategori 2 jurusan biologi. Materi yang akan disampaikan yaitu interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya dengan model pembelajaran problem based learning. Mari kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai. Sebelum belajar, dipimpin satu orang untuk berdoa. Silakan, kalian. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita melakukan lagu nasional. Saya silakan berdiri. Pimpin silakan. Silakan pimpin Indonesia Raya. Siapa? Pimpin seorang. So, berdepan. Lagu Indonesia Raya. Siapa? Bapak. Coba Bapak. Kenapa? Bapak. Yang hebat ya, tangannya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
sekalian, siapa yang tidak hadir sekarang? Bisa sama Salsa. Orang ya. Kenapa Salsa? Gigi. Siapa? Sakit. Baik. Sebelum ke materi Bapak, nah, Bapak cuma mengingatkan tentang materi yang kemarin. Ya, kemarin tentang ciri-ciri makhluk hidup. Satu apa? Dua? Ya. Yang ketiga? Mana suaranya? Nah, yang keempat? Adaptasi. Yang kelima? Enam? Peka terhadap masalah. 7 ayo. Ada nggak? Ada tidak? Baik. Itu tentang materi yang ya. Nah, sebelum ke materi yang sekarang, itu tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungannya, ya. Di sini Bapak akan memberikan soal pretest, ya. Pretest apa yang mempelajari tentang makhluk hidup dan lingkungan. Dipahami? Ya. Waktu kalian cuma 10 menit, ya. Kasih nama dan kelas, ya. Sudah? Kurang? Kasih nama dan kelas, ya, di atasnya. Tes, ya, soal tes. Sudah. Silakan kerjakan, kasih nama dan kelas. Waktu kalian cuma 10 menit, silakan kerjakan. Delapan menit lagi.
5 menit lagi. Dua menit lagi. Yang sudah selesai, silakan ke bawah. Yang sudah selesai, silakan. Kalau sudah selesai, kalau belum, kerjakan dulu.
Waktu habis, silakan kumpulkan ke depan. Silakan ke depan kan. Ingat kasih nama kelas ya. Jangan ke depan kan. Yang lainnya. Semuanya? Nah, kita dari tadi enggak belum? Oh belum. Baik, ya. Nah dari tadi yang pertanyaan itu masuknya ke interaksi dan lingkungan yang akan kita bicarakan sekarang ya, yang disampaikan oleh Bapak. Nah, Bapak mau nanya ke kalian, ya, pertanyaannya, apakah setiap interaksi antar komponen biotik dalam suatu ekosistem selalu menguntungkan? Tidak. Apa alasannya kalau tidak? Biotik dan biotik. Setiap interaksi komponen abiotik dan biotik apakah saling menguntungkan? Karena mungkin perbedaan itu adalah saling menjadi benalu. Nah, bagus. Ya, benalu atau merugi. Itu interaksi biotik dan abiotik. Ya, makhluk hidup dan tak hidup. Ya, itu. Nomor 2, mengapa terjadi interaksi di antara komponen penyusun ekosistem? Mengapa terjadi interaksi? Karena saling membutuhkan. Ya, Karena saling membutuhkan. saling membutuhkan. Pintar. Apa lagi? Siapa lagi? Ya, saling melengkapi. Betul. Apa lagi? Mengapa terjadi interaksi setiap komponen ekosistem? Apa itu interaksi? Sebentar. Ada hubungan. Ada hubungan. Jadi kalian sudah paham ya tentang interaksi manusia dan lingkungan. Bapak lihat sini ada yang semua ya. Ya itu semua. Saya juga ya. Hadis. Baik. Tadi ya. Tadi yang kalian ungkapkan di pertanyaan tadi, ya, karena saling berhubungan. Ada yang menguntungkan, ada yang merugi. Ya. Jadi apa? Saling membutuhkan. Saling menguntungkan. Ya, saling berhubung. Ya. Nah, dari penelitian tersebut, ya, coba bayangkan. Kalian sayang nggak ke hewan? Sayang ke hewan. Nah, contoh ya. Di halaman kamu, ya, ada apa saja? Kucing.
Kucing. Apa lagi? Rumput. Apa lagi? Burung. Betul. Apa lagi? Benar, tikus, betul. Tikus. Apa lagi? Kecoa. Betul. Apa lagi? Semut. Apa lagi? Pohon. Betul. Apa lagi? Kucing. Udah tadi. Apa lagi? Oh, cacing ya. Cacing. Apa lagi? Ayam. Nah, yang paling utama apa? Kalau malam? Yang suka gigit ke kalian? Nyamuk. Apalagi suara yang digigit? Cicak. Nah, sudah. Perhatikan. Ya. Apa yang terjadi apabila suatu abiotik dan biotik yang tadi kalian sebutkan di ilmu kalian, ya, salah satunya punah, tidak ada. Apa yang terjadi? Apa yang berubahnya? Populasi bisa merugikan manusia, meningkat besar. Nah, itu populasi yang bisa meningkat dan merugikan manusia saja, tapi semua. Contoh, misalkan cicak tidak ada punahnya. Cicak makanannya apa? Nyamuk. Apa yang terjadi? Nyamuk banyak. Populasi nyamuk. Terus, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan? Nyamuk, kan siapa? Manusia. Banyak nyamuk. Kita yang disedot, gigit, sedot, ya. Sedot. Ada lagi. Cung yang di gunung ada? Cuma yang di gunung? Cilawu boleh? Oke, Cilawu ya. Atau di Margawati ya? Nah, dengarkan. Bukan boleh sudah kita kasih musik sini. Di sini ada pohon tidak? Ada. Banyak sedikit. Sedikit. Di Margawati ada pohon tidak? Banyak. Kalau sudah bapak di Cilawu itu sedikit, karena sudah ada kebun. Apa yang terjadi apabila pohon tersebut tidak ada pada musim hujan? Nah, banjir kan? Nah, sebagai siswa kita, apa yang harus dilakukan? Tadi di lingkungan kita ya, dengan kalian, nyamuknya misalnya tidak ada, apa nyamuknya ada, cicaknya tidak ada, apa yang kalian lakukan? Ya, gimana cara mencegahnya? Tidak membiarkan air mengenang. Apa? Tidak membiarkan air mengenang. Air mengenang, boleh itu ya, air mengenang. Terus, cicaknya yang tadi sama nyamuk, apa yang kalian lakukan? Kalau cicaknya punah? Beli raket nyamuk. Hah? Beli raket nyamuk. Beli raket? Atau cicak kelaparan? Kan makanan cicak kan banyak nyamuk. Contoh, nyamuknya tidak ada. Maaf, cicaknya tidak ada. Apa yang kalian lakukan supaya nyamuk tersebut si cicak tersebut tidak punah? Iya, apa yang lakukan? Dipelihara cicak. Cicak dipelihara, boleh, apa? Cicak dipelihara. Apa lagi? Tidak membunuh sembarangan. Betul. Apa lagi? Apa lagi? Apa ya? Tadi melestarikan dari bun. Itu ya. Itu upaya-upaya kalian untuk supaya di ekosistem itu ada keseimbangan.
antara makhluk hidup dan lingkungan interaksi. Terus seimbang. Nah, kalau dari ini berarti ada banjir terus namun lebih baik baru berbicara dulu. Itu ya. Baik, kita lanjut ke materi Bapak ya. Ini visual pembelajarannya melalui kajian literatur dan tayangan video siswa dapat menganalisis interaksi yang terjadi dalam hubungan ya, interaksi ya. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi siswa dapat memprediksi dampak apa yang terjadi akibat perubahan interaksi makhluk hidup ya terhadap lingkungannya dengan apa dampak-dampaknya ya. Nah, nanti ada video, ada permasalahan, kalian diskusikan. Yang dipahami? Bisa. Terima kasih. Nah, sebelum ke permasalahan apa ada sekilas ya penampilan materi. Nah, warnanya. Lihat gambar ini. Satu apa ini? Dua? Belalang sembah. Nah, belalang sembah makan apa? Coba kamu terangkan gambar ini. Ini buku-buku lagi apa? Nah, membantu. Ya. Yang kedua? Belalang makan. Coba terangkan apa yang jadi gambar. Dalam gambar pertama itu terdapat sedang melakukan penyembuhan yang menentukan bagaimana hidup kupu dapat mendapat makanan dari binatang. Siap, bagus. Yang kedua? Yang kedua itu adalah belalang sembah yang memakan kupu-kupu yang mungkin kupu-kupu adalah makanan belalang sembah dan itu terdapat memberikan kepada kupu-kupu. Kasih. Terus, yang lainnya, coba terangkan ini. Yang lainnya, menurut kamu? Yuk, siapa yang bisa? Ayo. Oh, siapa? Jangan malu-malu, nggak apa-apa. Saya juga nggak apa-apa. Kok? Tutup hidung. Silakan. Diamati nggak gambarnya? Diamati. Yang ke satu, gambar apa? Sama? Ini interaksi apa? Mutualisme. Hah? Mutualisme. Mutualisme apa mutualisme? Nih, kupu-kupu dan bunga. Ada serbuk besar. Kupu-kupu ini adalah sebagai alat bantu untuk menyelurupkan bunga. Betul tidak? Betul. Apa interaksi apa? Mutua, apa mutualisme? Saling membutuhkan. Terus apa gambar ini? Kelihatan gambarnya? Kelihatan? Gambar apa ini? Gambar apa? Ini gambar apa? Ini. Nah, gambar love ya, love. Nah, ini apa gambar love? Karena bunga itu menandakan sayang. Berarti saling membutuhkan. Ya. Nah, yang kedua, lihat apa yang terjadi?
Belalang makan. Nah, disebut apa ini? Iya, susunan makan makanan, betul. Susunan makan makanan. Coba apa yang terjadi? Iya, ma apa? Saling? Salah satu hal yang dirugikan. Itu salah satu yang apa yang terjadi apabila kupu-kupu ini dimakan oleh apa yang terjadi? Tidak bisa dimakan. Apalagi punah, betul. Apalagi apa? Apalagi sudah tidak seimbang. Ada salah satu yang diuntungkan, ada satu yang dirugikan. Nah, ini kita membagi. Dipahami? Kebayang? Lanjut. Ini poin dari Bapak ya tentang interaksi ya atau komponen dalam satu komponen interaksi dalam ekosistem, interaksi antar komponen biotik, interaksi antar komponen biotik dengan komponen abiotik. Lanjut. Interaksi antar komponen biotik ya, kupu-kupu yang tadi disebut protozoa, merupakan bentuk interaksi antar organisme dari dua spesies yang berbeda dan interaksinya menguntungkan bagi kedua organisme. Apa yang diuntungkan di gambar ini? Mendapatkan makanan. Tuh, kupu-kupu dapat makanan. Kalau bunganya dapat melakukan penyembuhan. Apa hasil penyembuhan? Makan buahnya. Betul apa lagi? Buah dan sebagainya. Ya. Nah itu. Oke, lanjut. Yang kedua, disebut apa ini? Merupakan bentuk hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis, di mana salah satunya diuntungkan. Nah, perhatikan. Ini ada di laut ya, ada hiu. Kemudian ada ikan kecil di bawah ikan hiu. Ya, ini disebut dengan komensalisme. Apa? Salah satu yang diuntungkan. Apakah hiu ini diuntungkan tidak? Tidak. Kenapa tidak? Tidak terganggu. Terganggu lah. Karena ikan kan kecil. Siapa yang diuntungkan? Ikan kecil. Karena dimiliki oleh ikan hiu. Nah ini ikan hiu. Ikan kecil ini dia berlindung dari mangsa supaya tidak dimakan oleh yang lain. Nah, yang lain. Makanya berlindung di apa? Di bawah. Ikan hiu. Itu apa? Komensalisme. Itu artinya salah satu diuntung, yang lain. Yang kedua, alelopati ya, merupakan interaksi antar organisme yang mana keberadaan organisme dapat menghambat pertumbuhan atau perkembangan melalui pelepasan toksin dan racun. Lumayan terdapat di tubuh kita ya, toksin dan racun. Predasi merupakan interaksi antar organisme yang mana satu organisme memakan organisme lain. Dalam ini konsumen disebut predator, sedangkan manusia yang lain disebut mangsa. Predasi. Contohnya apa? Singa makan apa? Banteng. Ya, disebut apa? Predasi. Ya. Predator. Ya, di mana
Yang satu organisme memakan organisme lain. Bedas. Kompetisi merupakan hasil terjadi antara karena adanya persaingan untuk mendapatkan sumber makanan ya yang terbatas. Kompetisi dapat terjadi antara individu dalam spesies yang sama, yaitu kompetisi interspesifik. Sedangkan antara individu dari dua spesies berarti disebut kompetisi interspesifik. Jadi kan, kalau ini mah intra, ini mah inter. Kalau intra ini sama, contoh burung dengan burung, singa dengan singa. Kalau bukan makan kompetisi. Ya. Kalau kompetisi interspesifik yaitu beda spesies. Contoh harimau dengan atau serigala atau harimau dengan buaya. Ya, itu tentang kompetisi. Ini adalah parasit. Nah, kalau parasit di mana antar organisme yang berada satu organisme dapat menghambat pertumbuhan atau perkembangan. Contohnya apa? Bunga anggrek. Apalagi? Kalau lumut gimana lumut? Lumut parasit bukan? Parasit. Ya, kenapa? Karena merugikan salah satu organisme dari tumpang ini. Kalau virus, parasit. Bayang? Ada pertanyaan dari ini? Jelas? Betul. Nah, interaksi antara komponen biotik dengan komponen abi. Adanya komponen biotik dalam usul membuat komponen biotik juga sebaiknya untuk lebih jelas perhatikan ini. Tumbuhan atau tumbuhan pohon itu biasanya dalam biologi ya adanya fotosintesis. Apa fotosintesis? Gimana reaksi fotosintesis yang di sini ya? CO2 apa? Karbon dioksida. H2O. Air. Ditambah cahaya dan klorofil. Berarti apa? Hijau daun. Masih apa? C6 H12 mana itu apa? Karbohidrat ditambah oksigen. Perhatikan. Ini interaksi komponen biotik dengan komponen biotik. Kalau Ca2 biotik bukan. Kalau dioksida biotik bukan. Udara biotik bukan. Abi H2O air. Cahaya klorofil daun biot karbohidrat menghasilkan apa? Buah. Itu berarti biotik. Biot O2 A. Ini saling berhubung. Ayah udara, ayah cahaya, ayah daun. Ya, ada hasilnya, ada umbi, ada buah-buahan sebagainya, dan oksigen. Saling berhubung. Apabila, dengarkan,
Apabila klorofil tidak ada, bisa terjadi nggak? Tidak. Apabila cahaya tidak ada, tidak. Nah, ini mah satu satuan interaksi. Dipahami? Nah, interaksi antara pneumatik dengan menabi. Hujan, tahu hujan? Awalnya dari mana? Air mana? Air laut. Ya, cahaya matahari semua. Kemudian ke atas dingin bentuk awan. Kemudian kemana? Nah ini yang ke pemukiman atau ke gunung ya. Ada di apa? Di udara gunung ada lembab, dingin, turunlah hujan. Airnya kemana? Sungai kemana? Ke laut tadi balikan. Ya, sebenarnya interaksi makhluk. Iya mah, biotik. Apa? Ya, betul. Nah, tidak hit. Contoh, marker. Perhatikan ke depan. Ini hijau tidak? Hijau. Kebayang kalau tidak ada matahari hujan gimana? Karena tuan bukan air. Tunggu dan berkembang. Mana sudah bersama? Ya, makanya saling berhubung. Ini juga sama. Interaksi ya, sinar matahari, burung butuhkan apa? Matahari butuh nggak? Butuh. Matahari, tumbuhan menghasilkan karbon dioksida dan oksigen untuk bernapas semua makhluk hidup. Nah ini, ya, di sini ada apa? Ada ikan ya di bawah ini. Tahu kakak? Tahu. Nah, ada nyanyinya telur apa lagi? Maaf, ini yang kata telur beruduk berkaki beruduk dewasa adalah kata. Ya, awas kalian sering apa memberikannya waktu kecil dulu kirain teh ikan, ternyata beruduk. Ini ikan lele, ternyata beruduk. Itu ya. Terus diambil, itu ya beruduk. Ya, kan? Kita lanjut. Kemampuan hidup organisme pada kondisi lingkungan tertentu disebut dengan toleransi. Hukum toleransi menyatakan bahwa keberadaan, kelimpahan, dan penyebaran spesies tertentu dalam suatu sistem ditentukan satu atau lebih faktor fisik dan kimia lingkungan yang masih bisa ditoleransi oleh spesies. Perhatikan, hukum toleransi menyatakan bahwa keberadaan, kelimpahan, dan penyebaran spesies tertentu dalam suatu sistem ditentukan salah satu faktor fisik dan kimia. Bahwa ini ada faktor fisik dan kimia yang bisa menentukan keberadaannya. Contoh, faktor fisik apa? Oleh manusia, penebangan pemburuan ini. Apakah akan berlipat tidak nanti hasilnya? Tidak. Ada perusahaan nanti. Dipahami? Batas toleransi itu batas minimum dan maksimum kondisi fisik dan kimia lingkungannya untuk bertahan hidup. Ini batasnya. Jadi kita harus bisa mengkondisikan fisik dan kimia untuk bertahan hidup di lingkungan. Jadi keseimbang. Dipahami? Ada kalanya suatu populasi dalam ekosistem sangat dipengaruhi oleh satu jenis komponen biotik atau faktor pembatas. Contohnya curah hujan daerah gurun. Apa yang terjadi apabila curah hujan di daerah gurun? Tahu gurun? Ada tumbuhan tidak? Tidak. Apa yang terjadi apabila hujan di daerah gurun? Kan tidak ada tumbuhan. Gurun tidak ada tumbuhan. Gurun pasir, hujan apa terjadi? Pasir, gurun, hujan, lebat, apa jadi?
longsor. Jadi longsor. Ya. Kan jadi longsor. Organisme pada ekosistem akuatik juga punya faktor pembatas yaitu suhu, cahaya matahari, oksigen terlarut, dan nutrisi. Faktor pembatasnya adalah salinitas, yaitu jumlah mineral organik atau garam yang terlarut dalam air. Juga di laut, kebayang kalau air lautnya tidak asin. Ikan laut dipindahkan ke air tawar, apa terjadi? Mati. Kenapa? Karena membutuhkan garam. Jadi pagi ada lagi ikan air tawar pindah ke laut. Mati juga. Karena tidak membutuhkan garam. Jadi pagi bisa saling berhubung. Baik. Nah, silakan kalian berkelompok. Silakan. Nanti dibagi AKPD ya untuk ada video bermasalah. Silakan berkelompok dulu. Maaf, berkelompok kita lihat dulu videonya. Bentar. Silakan. Ini Cikuray ya, Gunung Cikur. Tumbuhannya sedikit. Di kebun bawang. Di gunung. Ya, bawang, bayam ya, tidak di gunung ya, di gunung. Pohonnya sedikit ya, pohonnya sedikit. Pohonnya. Ada bawang ya, sama kentang ya, ada kentangnya. Lihat tuh, ini. Guntur ya, Cikuray.
Ini gunung ya, di atas bawah. Infonya saya sedikit ya, 1, 2 pohon. Ini besar ya. Baik. Ini video tentang permasalahan yang ada di Gunung Cikur. Ya. Silakan berkelompok untuk apa yang terjadi di sini. Silakan berkelompok. Silakan berkelompok. Silakan, mari yang berkelompok. So, geser. Sama kelas ya. Silakan. Yuk, mari yuk. Iya, sama Pak. Mari, mari, mari. Silakan waktu mulai cuma 30 menit ya. Silakan. Menit ya, 2 menit silakan. Kasih nama, nomor dulu, cepat. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ya. So, aktif. Boleh menggunakan handphone? Silakan. Perhatikan cara pengisian KPR tersebut ya. Kalian tadi yang pernah ditanya sama Bapak dan ada gambar di sana ya, ada gambarnya, gambar di sana. Jelaskan 1 permasalahan apa, 2 ya dampaknya apa, 3 solusinya apa. Dipahami? Oke, silakan. Masalah apa di video selanjutnya? Masalahnya. Apa yang akan terjadi apabila si gunung tersebut dialihkan ke kebun? Apa itu kan? Kan biasanya kalau di kebun ada apa biasanya? Ada kebun di hutan. Apa di hutan? Ada hewan liar ya, ada monyet, ada serigala, ada tikus, ada ular, ya, dan ular dan sebagainya. Apa yang terjadi apabila diberikan kebun?
Kemudian pada saat hujan apa yang terjadi? Siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan? Apa permasalahan yang terjadi di kebun? Ada hewan, banyak hewan. Siapa yang dirugikan, siapa yang diuntungkan? Kalau nggak jelas, silakan bertanya ke Bapak sama Pak. Ya, jadi bagaimana solusinya lebihnya itu supaya itu gimana? Kan banyak banyak. Terus kalau saja perlu banyak, kalau saja banyak, terus permasalahan apa? Solusinya strategi.
untuk yang di bawah itu salah satu contoh banjir dan sebagainya. Ini kan contohnya ini dari hutan menjadi perkebunan atau pertanian masyarakat. Apa masalahnya di sini? Ya. Kemudian dampaknya gimana? Apa solusinya? Yang di atas ini sudah ada. Sudah? Belum, silakan. Ya, apa? Lima menit lagi waktunya. Baik, waktu sudah habis. Ya. Silakan kelompok siapa yang mau presentasi ke depan tentang masalah yang ada di video yang Bapak tayangkan. Silakan. Sebelum waktunya selesai, silakan. Untuk kelompok 2 orang yang ke depan ya, kita sini. Nah,
Silakan ke depan sedang presentasi. Silakan. Loh. Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 1. Kelompok 2. 3. Silakan. Dengarkan ya ke depan ya. 2 orang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini akan mempresentasikan seperti video yang tadi Bapak kasih. Di sini tuh terdapat banyak dampak dari yang disampaikan oleh video tersebut. Yang pertama itu alih fungsi hutan menjadi perkebunan. Bagaimana akibat perubahan interaksi makhluk hidup tersebut? Selain yang tadi Bapak katakan longsor dan banjir, alih guna lahan hutan dan penggunaan lahan untuk pertanian seringkali mendorong peningkatan limpasan permukaan dan erosi. Erosi adalah peristiwa pindahnya atau terangkutnya bagian-bagian tanah dari tempat lain dengan media alam. Dari informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi alih fungsi hutan yang menjadi perkebunan. Di sana juga terdapat populasi hewan yang semakin berkurang dan mungkin tanpa kita ketahui banyak makhluk hidup yang dirugikan, contohnya seperti hewan yang ada di hutan kehilangan habitatnya dan mungkin saja itu berdampak buruk kepada manusia lagi. Oke, langkah yang perlu kita lakukan adalah melakukan reboisasi, hijauan, pemeliharaan tanaman, atau penerapan teknik kompensasi tanah secara vegetatif dan skill teknis. Baik, presentasi saya akhiri karena saya di sini presentasi bukan. Jika ada yang Anda tanyakan, saya akan menjawab jawaban bukan harapan karena saya di sini presentasi bukan tulis hati. Silakan. Mau yang bertanya? Silakan. Ayo silakan yang bertanya. Cukup. Ya, jelas. Perhatikan. Tadi kata kelompok kita itu bahwa permasalahannya erosi, perpindahan tanah ya, perpindahan tanah. Karena apa? Si lahan tersebut, si hutan tersebut ya alih fungsi dari hutan ke perkebunan. Jadi struktur tanahnya kurang padat ya, seperti itu, Bos. Ya, ya itu permasalahan yang pertama itu pentingnya terjadi erosi. Ya, ada pergerakan, terjadi pergerakan tanah seperti itu. Ya, akan bergeser, bukan longsor. Tidak waktu hujan terus ya, pergerakan dan longsor. Kenapa lagi? Kebanyak hewan yang kehilangan habitat. Memang betul. Ya, memang betul. Apabila hutan menjadi perkebunan akan hilang habitat suatu ekosistem. Ya, makanan dan sebagainya. Seperti itu ya. Itu untuk kelompok tiga. Apa solusinya? Solusinya mungkin saja kalau misalkan tidak bisa dialihfungsikan kembali, kita akan membuat penangkaran buat hewan-hewan yang berkeliaran di perkebunan. Oke, bagus ya. Ada penangkaran hewan. Terima kasih, tepuk tangan.
bagus sekarang soal dimakan. Aku bantuan. Coba. Enggak apa berapa? Iya. Bantuan. Oh, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 akan diidentifikasikan hasil menganalisis video yang Bapak sampaikan. Dari permasalahan yang pertama, informasi apa yang dalam video tersebut adalah tentang analisis video tersebut. Yang kedua tentang bagaimana dampak yang dihasilkan. Untuk permasalahan kedua, bagaimana dampak yang akan ditimbulkan akibat perubahan aksi merugikan dengan lingkungannya. Yaitu jika hujan, tanah tersebut akan kemungkinan besar longsor atau banjir. Saat ketiga, bagaimana strategi ekosistem menjadi tidak seimbang, banyak hewan dirugikan, dan banyak hewan yang akan punah. Dan permasalahan ketiga, bagaimana strategi mengkomunikasikan atau menyelesaikan terkait perubahan interaksi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Bagaimana dengan keseimbangan dalam ekosistem. Pertama, melakukan penghijauan yang merata. Kedua, melestarikan dan membudidayakan hewan yang membutuhkan. Ketiga, melakukan visualisasi pada beberapa pihak untuk mencoba memperbaiki setiap permasalahan. Keempat, merawat dan menjaga serta makhluk hidup dan juga agar berkelangsungan ekosistem kembali seimbang. Sudah. Baik, yang pertama apa nampaknya? Jika hujan, tanah tersebut akan kemungkinan besar longsor atau banjir. Ya. Longsor dan banjir. Ya, saat hujan. Artinya dari perkebunan, dari hutan ke kebun atau pertanian. Benar? Ya. Pada saat waktu hujan, biasanya tanah itu kan harus padat ya. Karena dikarenakan alih fungsikan pertanian kan. Kalau pertanian tanya harus cuma tumbuh, ya otomatis lainnya tidak padat, ya. Waktu hujan banyak, jadinya longsor. Apa solusinya? Melakukan penghijauan yang merata. Melakukan penghijauan yang merata. Penghijauan seperti apa? Menanam kembali pohon. Menanam kembali pohon. Apa lagi? Melestarikan dan membudidayakan hewan yang hampir punah. Melestarikan ya hewan yang hampir pun. Kenapa hampir punah tadi? Lihat tuh. Ada pertanyaan untuk kelompok ini? Silakan yang masuk bangun ucapan. Ada pertanyaan yang apa yang disampaikan kelompok ini? Silakan. Mau bertanya? Sudah jelas masalahnya. Solusinya sudah jelas. Nah, baik, maka dari Bapak ya. Itu bagus ya, emang benar dari waktu hutan tanahnya padat ya, banyak pohon dan sebagainya. Kemudian ada fungsi lahan pertanian. Pertanian itu tanahnya harus gembur. Kalau gembur, otomatis tanahnya agak lembek, makanya terjadi longsor. Air tidak diserap oleh tanah dan tumbuhan cuma sedikit jadi longsor. Apa solusinya tadi? Penghijauan, betul ya. Penanaman pohon kembali dan tidak boleh boleh jadi pertanian. Kemudian penangkaran ya atau apa tadi?
melestarikan, ya, melestarikan kekayaan melestarikan tumbuhan dan hewan yang hampir pun bagus ya. Tadi Bapak lihat ada sosialisasi ya ke masyarakat atau gimana sosialisasi? Melakukan sosialisasi pada beberapa pihak untuk mencoba memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Bagus ya, itu. Jadi solusinya kita harus sosialisasi ya ke setiap pemerintah maupun masyarakat. Gimana nih caranya supaya bukan tidak dialih fungsikan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Apa selanjutnya? Sekian dari kelompok 4. Mohon bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa selanjutnya? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang video yang ditayangkan. Informasi apa yang didapatkan dari video tentang kuda yang berubah interaksi dan banyak jadikan dan dampak yang ditimbulkan akibat perubahan interaksi makhluk hidup. Berdampak pada kerusakan habitat alami yang menyebabkan penurunan spesies, pencemaran lingkungan, dan gangguan rantai makanan yang menyebabkan keseimbangan ekosistem. Dampak keseimbangan ekosistem adalah punahnya suatu spesies, kelaparan, dan sebagainya. Dampak kerusakan ekosistem bukan hanya saja flora dan fauna, tapi juga berdampak terhadap masyarakat itu sendiri seperti longsor, banjir, dan erosi. Solusinya untuk menjaga keseimbangan ekosistem kita harus menjaga flora dan fauna, menjaga kelestarian ikan, dan memobilisasi hijauan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Kita sebagai masyarakat kita membuang sampah sembarangan dan menjaga lingkungan tetap bersih. Sudah. Baik. Yang pertama apa masalahnya tadi? Masalahnya apa? Di video tersebut. Nah, masalahnya banyak jadikan kebun. Itu masalahnya satu. Ada lagi masalahnya? Udah. Apa dampaknya? Di kebun tersebut. Apa? Dampaknya menyebabkan keseimbangan ekosistem gimana? Seimbang atau tidak? Tidak. Apa solusinya? Jaga flora dan fauna lokal, jaga kelestarian hutan dan Oke. Menjaga flora dan fauna dan kelestarian hutan. Maksudnya bagus ya. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Oke. Bawa kesempatan ya. Yang betul. Dari hutan ke perkebunan atau pertanian itu dampaknya satu, ekosistem tidak akan seimbang. Ya. Kedua, solusinya apa? Melestarikan keseimbangan tersebut. Dengan apa? Satu, kita penanaman pohon kembang atau reboisasi. Terima kasih, tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk terakhir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan presentasikan
penyelidikan permasalahan dalam video tersebut. Informasi apa yang didapat dari video tersebut? Dampak yang timbul akibat perubahan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, yaitu tidak banyak pohon dan banyaknya kebun. Akibat dari perubahan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, tidak memiliki keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan bumi. Dari permasalahan tersebut, langkah apa yang perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan kehidupan tersebut? Dengan melakukan peninjauan kembali, yaitu dengan menanam pohon kembali. Tuh, baca masalahnya apa tadi? Banyak kali boleh dijadikan Oh, jadi hutan dijadikan untuk pertanian. Gitu ya. Mas saya tadi ya, hutan sama seperti kelompok di kelompok 2 ya. Kelompok 2 sama masalahnya jadi hutan ke pertanian. Ya. Apa dampaknya? Tidak memiliki keseimbangan alam. Ya, tidak memiliki keseimbangan alam. Apa solusinya? Menanam pohon kembali, ya, atau reboisasi. Nah itu dari kelompok 1. Ada pertanyaan dari kalian? Sudah jelas? Jelas. Baik, Bapak, sudah jelas ya. Memang betul tadi Bapak sampaikan ya. Untuk apa? Tidak ada keseimbangan antara makhluk hidup. Berarti ya dari hutan ke pertanian. Siapa yang diuntungkan? Manusia. Siapa yang dirugikan? Hewan dan tumbuhan. Ya. Apa dampak? Apa solusinya? Penanaman pohon kembali atau reboisasi. Tepuk tangan. dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak minta satu siswa untuk menerangkan dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Satu, masalahnya apa, dampaknya apa, solusinya apa. Silakan ke depan. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi pada teman-teman yang presentasikan di depan, kesimpulannya adalah pengalihfungsi hutan menjadi perkebunan, dan itu berakibat buruk bagi semua ekosistem di alam ini, yang termasuk seperti hewan yang kehilangan tempat hidupnya, kehilangan makanannya, dan itu juga dapat berdampak buruk kepada manusia, seperti manusia juga bakalan terimbas oleh hewan-hewan yang kelaparan seperti itu. Buat kalian semua, diusahain ya kalau misalkan yang tinggalnya terutama di daerah pegunungan melakukan penghijauan kembali untuk menjaga alam semesta ini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ya. Itu yang permasalahan yang kita hadapi di video tersebutnya. Itu termasuk interaksi makhluk hidup dan lingkungan. Oke, terima kasih. Baik, silakan ke alamnya masing-masing. Baik, itulah tentang permasalahan dan materi kita tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungan. Alhamdulillah ya. Dari permasalahan itu dari disepakati ya permasalahannya yang tadi disebutkan ya, ada pengalihan fungsi ya, contoh adanya banjir, kemudian masalahnya longsor, kemudian erosi ya,
kemudian hewan-hewan kemudian dirugikan, ada yang punah, ada yang meninggal sebagainya ya. Dan terjadi keuntungan bagi manusia dan kerugian bagi hewan dan makhluk yang lain. Ya, itu interaksi makhluk hidup. Ada disebutkan apa? Mutualisme dan menguntungkan apa menguntungkan tadi? Mutualisme dan merugikan. Apa ya? Apa? Mutualisme itu merugikan. Jadi satu diuntungkan, yang lain dirugikan. Ya. Nah, perhatikan. Baik, untuk selanjutnya, untuk hari minggu depan, ya, kita akan belajar tentang perubahan lingkung dan jaringan makanan ekosistem. Ya. Baik. Nanti ada link ya, Bapak. Linknya disampaikan nanti lewat grup. Nanti sudah selesai ini, gimana suasana kalian ya, apakah kalian waktu menarik seperti tidak? Nanti dikasih ya linknya. Baik. Untuk selanjutnya tepuk tangan untuk kelompok 3 ya, kelompok 3 yang sudah presentasinya dengan baik, yang lain juga sama baik ya, yang lulus kelompok 3. Terima kasih. Baik, alhamdulillah pelajaran sudah selesai ya. Terima kasih kalian. Nanti ada post test ya. Nanti sampaikan setelah link lahir, kalian di grup ya, sama Bapak dikasih linknya. Baik, kita tutup aja pertemuan sekarang. Silakan dipimpin doa oleh Pak Emin. Sebelum pulang, salamnya kita berdoa, mudah-mudahan nanti mulai. Sudah selesai. Salam.